Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fikri Farhan, SE MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Retail, dan juga rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bauran Komunikasi dalam Bisnis Retail. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Veronica Putri Cendana, dan juga rekan saya. Di sini ada Dimas Taruna, lalu ada Hyazenta Dewi, dan juga ada Dava. Baik, mungkin langsung saja pendahuluan. Jadi pendahuluan ini akan menjelaskan tentang komunikasi retail, di mana komunikasi retail itu adalah cara perusahaan menyampaikan informasi pada pelanggan supaya pelanggan itu tertarik mengenal merek mereka dan akhirnya mau membeli serta menjadi pelanggan tetap. Jadi komunikasi itu penting sekali dalam dunia bisnis, karena kalau perusahaan itu tidak menyampaikan informasi dengan baik, pelanggan itu juga akan sulit mengenal produk mereka. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada menggunakan komunikasi untuk mengembangkan merek dan membangun kesetiaan pelanggan. Jadi pada bagian ini dijelaskan kalau komunikasi itu membantu perusahaan supaya mereknya lebih dikenal dan bisa membuat pelanggan itu menjadi loyal atau setia. Artinya kalau sebuah perusahaan itu sering melakukan komunikasi yang menarik dan konsisten, pelanggan itu akan lebih mudah ingat dengan merek tersebut. Selain itu, komunikasi juga bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi pelanggan itu bukan cuma membeli sekali, tapi bisa membeli secara berulang kali karena sudah percaya dengan merek tersebut. Contohnya seperti brand yang aktif di Instagram, itu kan sering berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik. Biasanya pelanggan itu jadi merasa dekat dan nyaman dengan brand tersebut. Lalu di sini juga ada nilai yang ditawarkan melalui citra merek. Jadi citra merek sendiri adalah gambaran atau kesan yang muncul di pikiran pelanggan terhadap suatu merek. Kalau citra mereknya bagus, pelanggan itu biasanya lebih percaya dan yakin untuk membeli produk tersebut. Bagi pelanggan itu, citra merek membantu mereka mengetahui seperti apa kualitas produk dan pengalaman saat membeli. Sedangkan bagi perusahaan, citra merek itu bisa membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga keuntungan perusahaan. Lalu di sini juga ada membangun ekuitas merek, di mana ekuitas merek atau brand equity itu bisa diartikan sebagai nilai atau kekuatan dari sebuah merek di mata konsumen. Ada 3 cara utama yang membangun ekuitas merek, yaitu yang pertama ada menciptakan kesadaran merek yang tinggi, mengembangkan asosiasi yang menyenangkan dengan nama merek, dan memperkuat citra merek secara konsisten. Kalau ketiga hal ini berhasil, maka merek itu akan lebih kuat, lebih dikenal masyarakat, dan lebih dipercaya pelanggan. Yang pertama itu tadi ada menciptakan kesadaran merek yang tinggi. Jadi menciptakan kesadaran merek atau brand awareness adalah usaha supaya konsumen itu mengenal, mengingat, dan memilih suatu merek. Tingkatannya itu dimulai, di sini ada unaware of brand, yaitu pada tingkatan ini konsumen itu tidak mengenal merek dari toko retail tertentu. Toko retail yang berdirikan pada umumnya kurang dikenal oleh konsumen. Selain itu, bisa juga terjadi pada toko retail yang sudah lama berdiri tetapi memiliki kinerjanya itu yang kurang baik, sehingga konsumen itu tidak mengenal merek toko tersebut. Lalu yang kedua ada brand recognition atau baru mulai mengenali, di mana konsumen itu mengenal merek dari toko retail tertentu. Misalnya konsumen mengenal merek Matahari sebagai merek suatu department store, sementara ada merek Ian sebagai merek hypermarket dan sebagainya. Lalu yang ketiga, brand recall. Pada tingkatan ini konsumen memiliki tingkat pengenalan yang lebih dalam dibandingkan pada level brand
nutrition tadi, di mana konsumen tidak hanya tahu membedakan merek toko satu dengan yang lainnya, tetapi juga mampu untuk mengingat tentang keberadaan dari merek tersebut. Lalu yang terakhir itu ada top of mind, yang menjadi topnya itu di mana tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi dari brand awareness, di mana merek toko retail itu masuk dalam kategori 3 besar merek yang paling diingat oleh konsumen. Merek yang masuk dalam level top of mind ini menjadi preferensi utama bagi konsumen pada saat akan berbelanja. Lalu di sini ada mengembangkan asosiasi yang menyenangkan dengan nama merek. Jadi maksudnya adalah di mana perusahaan itu berusaha menciptakan kesan positif supaya merek itu mudah diingat oleh pelanggan. Asosiasi merek itu bisa berupa harga yang murah, kualitas yang bagus, terus produk yang nyaman digunakan, atau gaya hidup tertentu. Nah, kesan-kesan seperti itu akan membuat pelanggan itu lebih mudah mengingat merek tersebut. Karena itu perusahaan itu harus pintar membangun image yang positif di mata masyarakat. Lalu ada memperkuat citra merek secara konsisten, di mana artinya perusahaan itu harus menjaga komunikasi dan pemasaran mereka supaya tetap memiliki pesan yang sama dan mudah dipahami oleh pelanggan, misalnya dari logo, dari warna, slogan, atau cara promosi, sampai pelayanan harus menunjukkan ciri khas yang sama. Karena kalau perusahaan itu terus-menerus berubah-ubah konsep, pelanggan itu bisa bingung dan sulit mengingat merek tersebut. Sebaliknya kalau perusahaan itu konsisten, pelanggan akan lebih percaya dan akhirnya itu menjadi lebih loyal. Selanjutnya ada memperluas nama merek atau brand extension, di mana brand extension sendiri adalah penggunaan nama merek yang sudah terkenal untuk produk baru supaya lebih mudah diterima konsumen dan bisa menghemat biaya promosi. Contohnya sebuah merek yang awalnya terkenal menjual makanan lalu mengeluarkan minuman dengan nama yang sama. Karena masyarakat itu sudah percaya dengan merek itu, produk itu biasanya akan lebih cepat dikenal dan lebih mudah laku di pasaran. Jadi perusahaan itu tidak perlu mulai dari nol untuk memperkenalkan produk barunya lagi. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Saya Dafal Fariza Purwadana, di sini NBM tracker saya 156. Di sini saya melanjutkan materi yang terjudulkan sarana komunikasi retail. Yang pertama di sini ada iklan. Iklan di dalamnya menginformasikan, memberitahukan produk seperti produk apa yang dijual. Terus yang kedua terkait program promo atau layanan baru. Yang kedua membujuk, di mana membujuk di sini di dalamnya saja membangun rasa suka seorang customer tersebut, mendorong kunjungan gerai atau bisa kita sebut datang ke toko, dan konsumsi produk baru. Yang ketiga terkait mengingatkan, di mana membuka ingatan pelanggan akan kualitas dan variasi barang tersebut. Yang kedua di sini promosi penjualan. Yang dalamnya di sini ada seperti consumer promo ditujukan pada pengguna akhir, seperti contohnya itu cashback, bundling, kupon, dan poin loyalty. Terus selanjutnya thread promo yang ditujukan pada retail oleh prinsipal, seperti contohnya di sini in-store display, diskon temporer, dan kontes. Yang ketiga di sini dampak negatif. Promosi sepanjang tahun dapat merusak citra toko dan menciptakan ketergantungan konsumen tersebut. Kemudian yang ketiga terkait materi alat promosi konsumen. Di sini ada 7 poin. Yang di dalamnya seperti yang pertama ada kupon, diskon khusus saat belanja. Yang kedua sampel atau bisa kita sebut contoh produk cuma-cuma. Yang ketiga loyalty program atau poin akumulasi belanja. Yang keempat special event, fashion show atau pameran. Yang kelima kontes, kompetisi merebutkan hadiah. Yang keenam demonstrasi peragaan cara penggunaan produk. Yang ketujuh hadiah rujukan, reward membawa pelanggan baru. Yang terakhir yang ke-8. Ternyata di sini ada 8 poin. Yang 8 souvenir atau bisa disebut merchandise berlogo retail tersebut. Kemudian yang keempat terkait publikasi, di mana dalamnya komunikasi untuk membangun citra positif di mata publik tanpa bayaran langsung atau bisa disebut gratis. Seperti contoh di sini konferensi pers. Terus yang kedua CSR atau sponsor kegiatan amal.
Yang ketiga, media relation dan hubungan masyarakat. Yang kelima di sini dalamnya suasana toko, di mana store atmosphere adalah kombinasi karakteristik fisik yang menciptakan citra dalam benak konsumen. Seperti yang pertama di sini terkait dengan pencahayaan dan warna. Seperti contohnya di mana misalnya Starcross brand itu spesifik warnanya kemerah dan hitam. Berarti untuk toko, untuk pencahayaan dan warna akan dibasikin lebih banyak ke warna tersebut. Kemudian yang kedua terkait musik dan aroma ruangan, bisa disesuaikan terkait dengan ciri khas masing-masing sebuah retailnya itu. Yang ketiga, tata atau layout dan arsitektur, di mana mengomunikasikan harga, layanan, dan ketersediaan barang secara non-verbal. Kemudian keenam, situs web dan media digital. Pemanfaatan internet menjadi keharusan untuk menjangkau target pasar modern, Gen Z ataupun milenial, dua-duanya. Ini yang pertama terkait dengan situs web seperti media info dan toko online. Yang kedua, media sosial terkait interaksi personal. Yang ketiga, word of mouth atau testimoni online. Yang ketujuh, terkait penjualan perorangan. Di sini lebih seperti kontak langsung pas di toko atau di gerai, ya, di mana customer kontak personal, upaya penjualan langsung oleh pramuniaga melalui yang pertama di cross selling, menawarkan produk pelengkap semisal seperti dasi untuk kemeja, terus tali sepatu untuk sepatu, terus untuk ya itulah sebagainya. Terus yang kedua, pemberian saran terkait dengan saya menyarankan ini Bapak Ibu untuk pembeliannya, mungkin barang ini seperti kaos ini lebih bagus karena brandnya unlimited atau apa. Itu seperti diperberat sebagai penasihat fashion atau teknis, ya itulah lebih mengambil pendekatan terhadap customernya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Dewi, NPM yang terakhir 040. Nah, selanjutnya itu ada metode berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, metode yang pertama itu adalah metode komunikasi non-personal yang dibayar. Nah, metode ini tuh adalah cara promosi yang dilakukan perusahaan itu kepada konsumen tanpa tatap muka langsung dengan menggunakan media tertentu dan memerlukan biaya. Nah, bentuknya itu dapat berupa iklan, promosi, penjualan, terus situs web, media sosial, dan kupon. Nah, metode ini tuh digunakan untuk menarik perhatian konsumen serta meningkatkan penjualan produk secara lebih luas dan efektif. Nah, yang kedua itu ada metode persona yang dibayar. Metode ini tuh adalah cara promosi yang dilakukan secara langsung kepada konsumennya itu melalui tenaga penjualan. Nah, promosi ini tuh dilakukan dengan memberikan informasi dan membantu pelanggannya itu memenuhi kebutuhannya, baik melalui tatap muka maupun media online seperti email dan internet. Nah, yang ketiga itu ada metode berkomunikasi non-personal tanpa dibayar. Nah, metode ini tuh adalah cara promosi yang dilakukan tanpa biaya langsung. Biasanya itu melalui publikasi di media. Nah, bentuknya itu berupa berita atau informasi mengenai toko maupun produknya yang disebarkan melalui media massa secara tidak langsung. Nah, yang keempat itu ada metode komunikasi personal tanpa dibayar. Nah, metode ini tuh adalah cara promosi yang dilakukan melalui komunikasi dari mulut ke mulut antara konsumen mengenai suatu retail atau produknya. Terus metode ini tuh tidak memerlukan biaya langsung, tetapi sangat berpengaruh karena berasal dari pengalaman dan rekomendasi pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu ada merencanakan proses komunikasi retail. Nah, langkah yang pertama dalam komunikasi retail ini itu adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, seperti meningkatkan penjualan dan keuntungan, terus baik dalam jangkauan panjang maupun jangkauan pendek. Nah, tujuannya komunikasi ini itu dibuat agar promosi yang dilakukan ini tuh bisa mempengaruhi keputusan pelanggan. Nah, dalam pelaksanaannya itu retail juga harus menyesuaikan antara target penjualan, terus lokasi pasar, wilayah pasar, dan produk yang dijual agar strategis komunikasinya itu berjalan secara efektif.
Nah, langkah yang kedua itu adalah menetapkan anggaran komunikasi. Nah, ini tuh untuk kegiatan promosi ya. Nah, penetapan anggaran ini tuh dapat dilakukan dengan beberapa metode. Nah, seperti metode analisis marginal, terus metode tujuan dan tugas, terus ada metode biaya historis. Nah, tujuan penetapan anggaran ini tuh agar biaya komunikasinya itu yang dikeluarkan ini tuh dapat digunakan secara efektif dan mampu meningkatkan penjualan serta keuntungan retail. Nah, yang ketiga itu ada alokasi anggaran promosi. Nah, ini tuh adalah membagi anggaran promosi ke kegiatan yang dianggap itu tuh paling efektif menghasilkan keuntungan dan meningkatkan penjualan. Nah, ini tuh manajemen retailnya itu harus mengatur anggaran secara efisien agar dananya yang dimiliki itu dapat digunakan secara optimal pada kegiatan promosi yang paling menguntungkan. Nah, langkah yang keempat itu ada mengimplementasikan dan mengevaluasi program komunikasi. Nah, ini tuh adalah menjalankan program promosi dan mengevaluasi hasilnya. Nah, evaluasi ini tuh dilakukan dengan melihat keuntungan promosi, terus biaya tambahan yang muncul, terus peningkatan penjualan, terus kemungkinan kerugian, serta tambahan pelanggan yang datang karena promo tersebut. Terus materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dengan saya Dimas Taruna, NPM 039. Di sini saya akan melanjutkan tentang kerjasama komunikasi antara retail dengan vendor. Iklan kooperatif atau koop adalah suatu program yang diadakan oleh vendor. Vendor membayar sebagian iklan retail, tetapi vendor menentukan beberapa syarat atau kondisi untuk iklan. Program ini seringkali mendukung usaha vendor untuk menghalangi retail agar tidak mendiskon produk vendor itu. Lalu beberapa kelemahan program ini adalah yang pertama, ada konflik kepentingan antara vendor dan retail atas iklan itu, bisa mengurangi efektivitas iklan itu bagi retail. Lalu yang kedua, iklan yang dikembangkan oleh vendor ini bisa dipakai oleh beberapa retail sehingga menggambarkan perbedaan antara retail-retail tersebut. Lalu yang terakhir, pembatasan yang ditempatkan oleh vendor atas iklan dapat mengurangi efektivitasnya bagi retail. Lalu selanjutnya, memilih media yang tepat. Di sini ada beberapa media yang menjadi pilihan bagi retail ya teman-teman. Yang pertama itu ada surat kabar. Selain penampilan atau display iklan dengan isi editorial, surat kabar mendistribusikan sisipan lepas yang dicetakkan atas beban biaya retail. Surat kabar adalah media komunikasi yang efektif pada penargetan iklan retail. Yang kedua, surat langsung. Retail sering menggunakan data yang dihimpun oleh terminal pos untuk menargetkan iklan dan promosi penjualan ke pelanggan tertentu dengan memakai surat langsung. Lalu yang ketiga, iklan yang ditayangkan melalui media televisi. Ditayangkan pada jaringan nasional atau stasiun lokal, iklan televisi lokal disebut dengan spot. Lalu keunggulan iklan televisi lokal ini atau spot adalah pada mutu reproduksi yang tinggi dan komunikasi melalui gambar sekaligus suara. Selanjutnya ada radio. Dengan iklan radio, pesan dapat ditargetkan pada suatu segmen pasar tertentu. Selanjutnya ada internet. Ada 3 kegunaan internet bagi retail untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, iklan banner dan program terafiliasi untuk menciptakan kesadaran. Yang kedua, situs web untuk memberi informasi tentang barang dagangan dan peristiwa tertentu. Yang terakhir, email untuk menargetkan pasar. Selanjutnya ada billboard luar ruangan. Billboard luar ruangan efektif untuk membangun kesadaran dan memberi sedikit informasi kepada khalayak yang sempit. Kegunaannya sangat terbatas dalam memberi informasi. Selanjutnya yang terakhir, panduan belanja. Panduan belanja adalah kertas gratis atau lepas yang dikirimkan ke semua penduduk dalam area tertentu. Ini berguna bagi retail yang melakukan penetrasi pasar dalam satu kisaran suatu area perdagangan tertentu. Lalu yang terakhir, bab terakhir, menentukan frekuensi dan ketepatan waktu iklan.
Frekuensi ini adalah beberapa kali atau kekerapan calon pelanggan terkena atau terjaring suatu iklan. Ini bergantung pada tujuan iklan, sedangkan waktu tayang adalah pemilihan waktu, yaitu pada saat bersamaan atau sebelum konsumen membeli barang dagangan. Penentuan frekuensi atau kekerapan iklan serta waktu komunikasi yang dilakukan akan sangat besar pengaruhnya terhadap efektivitas iklan tersebut. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw.